Mas Iqbal, di lokasi di Mapolresta Surakarta ditemukan KTP atas nama pelaku Nur Rohman. Lalu juga ada bukti identifikasi plat nomor sepeda motor. Ini adalah dua bukti yang orang akhirnya menyaksikan, benar nggak sih ini pelaku terornya adalah Nur Rohman? Menurut Anda, apakah ini merupakan ciri-ciri dari cara kerja anggota ISIS atau seperti apa sesungguhnya? Kalau dilihat ini adalah mujahidin yang tidak profesional ya. Karena apa? Pertama, mau ngebom bawa KTP. Jelas-jelas itu sangat bodoh sekali. Yang kedua, plat nomor misalnya yang harusnya dicirikan atau bisa dipalsukan, atau misalnya bodi mobil, nomor rangka mesinnya ya? Rangka mesinnya itu dihancurkan atau di rangkanya itu dihancurkan, itu harusnya itu dilakukan. Tapi malah jelas-jelas ada plat nomornya. Itu adalah kebodohan yang sangat. Tapi meskipun daripada itu sudah terkonfirmasi ini adalah bagian dari simpatisan ISIS seperti itu. Ya, beberapa menit yang lalu saya terima surat baiatnya Nur Rohman kepada Khilafah Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini jelas memang Nur Rohman ini adalah ISISer. Apa yang dikatakan ketika itu? Saya belum mendengar secara utuh ya. Tapi intinya dia menyatakan baiat sami'na wa ata'na terhadap Khilafah Abu Bakar Al-Baghdadi. Baik, Nur Rohman itu adalah orang yang lolos dari penyergapan di saat polisi menggerebek Abu Mus'ab di Bekasi, Jawa Barat, Desember 2015. Ya. Sepengetahuan Anda, berapa banyak lagi orang-orang seperti Nur Rohman yang saat ini posisinya masih menjadi buronan polisi? Yang saya tahu, Andika itu sudah ditangkap. Ali Uighur, jaringannya itu sudah ditangkap. Nah, Nur Rohman yang sebenarnya DPO itu justru menjadi pengantin yang sebenarnya adalah yang eksekutornya itu adalah Iwan sebenarnya. Yang eksekutor. Untuk eksekutor di Surakarta tadi di pagi? Mapolres. Harusnya Iwan. Tetapi yang terjadi adalah Nur Rohman. Nur Rohman. Oke. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan skenario seperti itu? Saya nggak tahu. Informasi yang Anda dapatkan dari... Saya tidak tahu. Saya coba tadi kontak dengan teman-teman ISISer yang ada di Solo, belum dapat hasil yang... Apakah orang-orang yang tadi Anda sebutkan masih berkeliaran bebas dari kelompok Abu Mus'ab yang lolos dari penyergapan di Bekasi tahun lalu itu juga mempunyai kemampuan untuk merakit bom? Kalau untuk merakit bom dari Maidel ke Haik, mereka belum. Karena saya tahu persis bagaimana orang-orang yang mempunyai kemampuan, orang yang bisa merakit bom dari Maidel eksplosif sampai Haik eksplosif. Kalau saya lihat, kalau sekilas di TV tadi, sekilas itu kalau nggak pakai belerang atau pakai apa namanya? Ada gotri, ada temuan pecahan KNO3, kalium nitrat, itu bahan-bahan yang low eksplosif. Kalau Haik itu getarannya itu bisa memecahkan kaca-kaca yang di Mapolres. Seberapa berbahaya orang-orang yang masih berkeliaran itu, sepak terjang mereka? Kalau polisi bertindak cepat dan tepat, jangan sampai justru bom, saya bilang bukan bom tadi. Kalau tadi pagi itu adalah petasan kecil. Karena apa? Kalau misalnya itu bom, itu harusnya bisa menggentarkan Mapolres. Dan juga harusnya tubuh si pelaku hancur. Ini kan masih bisa dikenali ya? Masih ada mukanya. Badannya masih relatif masih utuh ya? Masih utuh. Nah, itu harusnya kalau misalnya udah level Maidel aja, menengah, Maidel eksplosif, itu bisa bom kaca-kaca yang ada di Mapolres itu pecah, minimal pecah. Gitu. Baik, untuk kedepannya, tadi Anda sempat mengatakan di awal perbincangan kita ini adalah bagian dari atau hanya permulaan saja. Seperti Anda katakan ketika waktu bom Tamrin Januari 2016 lalu, ini adalah sebuah permulaan. Artinya menurut Anda akan masih ada lagi serangkaian aksi-aksi serupa di kemudian hari? Kalau saya lihat masih akan ada aksi-aksi kelanjutan daripada ya. Karena rencana mereka yang tadi saya sudah sebutkan, mereka rencananya adalah mengebom gereja Kupuntan Solo sama pondok pesantren yang Al-Islam yang ada di Gumuk itu, pondok pesantren Ustadz Muzakir, tokoh-tokoh Syiah yang ada di Solo. Oke, jadi itu target mereka. Itu target mereka. Dan mereka juga akan masuk ke Jakarta kah? Bisa jadi. Seperti halnya ketika bom di Tamrin tanpa kita duga-duga justru di dekat istana, di jantung ibu kota terjadi ledakan tersebut? Bom Tamrin sebenarnya bukannya di Tamrin. Kalau kemarin saya ngobrol dengan ISISer, itu bukan di Tamrin. Tapi sebenarnya target bom Tamrin itu ada di Polda Metro. Tapi nggak tahu
Kenapa dibelokkan ke Tamrin atau ke Saryana saya kurang tahu. Baik, menurut Anda mengapa polisi agak kesulitan untuk memberangus kelompok orang-orang yang saat ini masih berkeliaran dari simpatisan ISIS ini? Sebenarnya bukannya kesulitan ya. Polisi sebenarnya sudah punya ada nama, udah Artinya punya ada petanya DPO, sudah ada, tinggal dicokoknya tinggal seperti diambil itu. aja. Ini saya lihat cuma main waktu aja ini. Kapan dibuka ketupatnya, kapan dibutuhkan dana turun, baru dimainkan. Atau pengalihan isu reklamasi yang saat ini lagi marak itu ditutup dengan bom yang ada di Solo ini. Oke, tadi kita berbicara hanya terpusat di atau berkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Bagaimana dengan kekuatan simpatisan ISIS yang ada di luar Pulau Jawa? Selama ini saya baru silaturahmi yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat, belum menginjak kepada di luar Pulau Jawa. Apakah di luar Pulau Jawa juga terdapat orang-orang seperti mereka? Banyak. Bukan hanya tidak ada, banyak. Dengan kekuatan dan kemampuan yang sama? Kalau kemampuan dan ini sama, mungkin pusatnya di Jawa. Pusatnya di Jawa. Apa yang harus dilakukan untuk bisa menghentikan aksi mereka? Untuk menghentikan aksi mereka, pertama adalah sinerginya antara ulama dengan penguasa. Bagaimana menyadarkan mereka bahwa jalan yang mereka tempuh itulah salah, itu satu. Yang kedua, apa yang mereka niatkan untuk membela syariat Islam justru malah mencoreng tegaknya syariat Islam di muka bumi ini. Yang ketiga, mereka sebenarnya salah sasaran. Kalau levelnya cuma Mapolres, gereja itu kecil. Saya bilang kecil. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, kalau di Solo itu kan wali kotanya kan non-muslim. Kalau mereka mau menegakkan syariat Islam, harusnya ke kantor wali kota Solo. Atau di Jakarta, kantor gubernur, wali kota, untuk bungkam. Artinya tadi Anda mengatakan sebenarnya sesungguhnya ini juga adalah kegagalan dari para ulama untuk menyadarkan umatnya agar tidak terjerumus ke paham-paham yang salah seperti itu. Bisa jadi itu. Bisa. Karena, dan untuk masalah pemahaman ini, sebenarnya polisi baru berhasil memberantas yang namanya teroris. Belum memberantas yang namanya isme. Ismenya pahamnya belum, baru orangnya saja, tapi pahamnya tetap belum ada seperti itu. Hal-hal yang saat ini dilakukan sama BNPT, Densus 88 segala macam yang namanya deradikalisasi itu gagal total. Karena apa? Apa yang dilakukan sama teman-teman yang ada di penjara, sudah penjara, mereka aksi lagi. Apa yang sudah disadarkan mereka. Baik Mas Iqbal, terima kasih atas waktunya. Kita tentu tidak berharap kondisi atau kejadian seperti yang tadi pagi terjadi di Surakarta terulang kembali di tanah air. Selamat sore Mas Iqbal. Terima kasih. Dan pemirsa, pada H-1 Lebaran kepadatan arus mudik masih terjadi di Brebes, Jawa Tengah, dan informasi selengkapnya kami hadirkan secara langsung usai pariwara berikut ini.